Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah ya alladzi yaqbalu taubata an ibadihi. Dialah Allah yang menerima taubat hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan hambanya. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, dalam ayat ini Ibnu Katsir rahimallahu taala beliau mengatakan yaqulu ta'ala ala ibadihi, yaitu Allah berfirman berucap kepada hambanya biqabuli taubatihim ilaihi. Ya, Allah menjelaskan kepada hambanya bahwa Allah mengabulkan atau menerima taubat hambanya. Dengan syarat apa? Idza tabu wa raja'u ilaihim. Dengan syarat hambanya itu ya benar-benar bertaubat kepada Allah. Benar-benar dia menyesal dan mengakui kesalahannya. Karena ini adalah dua syarat taubat. Ya. Dua syarat taubat terima Allah. Yang pertama adalah seorang hamba itu mengakui kesalahannya. Ya, seorang hamba itu mengakui kesalahannya. Kemudian yang kedua, menyesal dengan perbuatannya. Ketika seorang hamba telah mengakui kesalahannya, dia telah menyesal dengan perbuatannya, maka Allah akan terima taubatnya. Idza tabu, apabila hambanya itu bertaubat kepada Allah, wa ruja'u ilaihi, dan rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika seorang hamba benar-benar ya dia bertaubat kepada Allah, ya dia punya iktikad baik ya untuk memperbaiki dirinya, dia rujuk kembali kepada Allah, maka tentu tobatnya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan annahu min karumihi wa hilmihi annahu ya'fu. Bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya ya dengan kelemah lembutannya, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Wa yastur, bahkan Allah menutup aib hambanya. Masya Allah. Jadi bersyukur kita sebagai seorang hamba di mana aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kesalahan kita ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kita, aib-aib kita dicampakkan oleh Allah, tentu kita akan merasa lemah, tentu akan merasa malu, dan boleh jadi kita tidak lagi bersemangat dalam hidup kita. Namun di antara kemuliaan Allah, rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala menutup kesalahan-kesalahan kita sehingga kita bisa lebih mudah untuk memperbaikinya, memperbaiki diri kita di hadapan manusia, dan tentu memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat 110. Silakan Al-Qur'annya dibuka. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan perbuatan kejahatan, keburukan-keburukan. Jadi siapa yang melakukan keburukan-keburukan, melakukan perbuatan dosa, kesalahan-kesalahan, au yadhlim nafsa, atau menzalimi dirinya dengan perbuatan dosa yang dia lakukan gitu. Ya summa yastaghfirillah, kemudian ketika dia sadar ya, dia telah melakukan kesalahan, dia telah melakukan perbuatan dosa, dia telah bermaksiat kepada Allah, yastaghfirillah. Kemudian dia segera istighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim. Maka dia akan menemukan Allah ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Jadi ketika seorang hamba itu ya, dia benar-benar beristighfar kepada Allah, maka Allah akan ampuni kesalahannya. Maka Allah akan maafkan kesalahannya. Maka Allah akan rahimah.
Allah akan tetap curahkan rahmat kasih sayangnya kepada hamba yang benar-benar bertobat ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali lagi, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadi. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'fu anis sayyi'at, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya, wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ya'lam. Allah al-alim, Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui ma taf'alun, apa yang kalian lakukan. Jadi apa yang dilakukan hambanya itu Allah Maha mengetahui. Bahkan sekalipun seorang hamba itu melakukan kesalahan, ya, melakukan maksiat, perbuatan dosa di tempat yang tak seorang pun dapat melihat, maka Allah al-alim, Allah Maha mengetahui, Allah al-basir, Allah Maha melihat. Maka tidak ada di dunia ini tempat yang dimana ketika kita melakukan sesuatu kita tidak dilihat Allah. Di dunia ini tidak ada tempat di mana ketika kita berucap sesuatu, ucapan kita tidak didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah al-alim, Allah Maha mengetahui yang dilakukan hambanya, al-basir, Allah Maha melihat, Allah as-sami', Allah Maha mendengar. Wa ya'lamu ma taf'alun. Maka Allah ya'lamu, Maha mengetahui, ma taf'alun, apa yang kau lakukan. Jadi apa yang kita lakukan diketahui Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat gembira, sangat bahagia dengan taubat hambanya. Hina yatubu ilaihi, ketika hambanya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo Bapak Ibu, ya, jadilah kita hamba Allah yang senantiasa beristighfar kepada Allah, yang senantiasa bertaubat atas perbuatan-perbuatan kesalahan, dosa yang telah kita berbuat.